Menceritakan tentang Majapahit itu memang tidak akan ada habisnya. Banyak sekali yang bisa diceritakan dari segala macam disiplin ilmu. Dalam naskah Babat asal Bali, salah satunya kitab Usana Jawa, bahwa Gajah Mada lahir di Bali. Sementara menurut Muhammad Yamin, yaitu seorang sejarawan Sumatera yang begitu terpesona pada kehebatan Majapahit, menyebut jika Gajah Mada asalnya dari Sumatera. Seiring berjalannya waktu, di mana telah ditemukan prasasti Gajah Mada, maka asal-usul Gajah Mada yang mendekati kebenaran mulai terkuak. Cuma gambar dari Gajah Mada belum 100% mana yang benar. Muhammad Yamin sendiri pun menggambar wajahnya sendiri yang dimirip-miripkan Gajah Mada biar pendapatnya bahwa Gajah Mada dari Sumatera itu benar. Nyatanya ya belum tentu juga. Dari prasasti Gajah Mada atau disebut juga prasasti Singhasari dibuat sendiri oleh Gajah Mada. Di dalamnya memuat tahun 1214 Saka atau 1351 Masehi, ketika Gajah Mada menjabat sebagai Mahapatih Amangkubumi Majapahit. Prasasti tersebut berisi tentang Parwira Catya atau peringatan penghormatan pada Tribuana Tunggadewi dan leluhur Majapahit, yaitu keturunan Prabu Kertanegara Singhasari yang telah dicandikan. Menurut tafsir para ahli pada prasasti Singhasari, Gajah Mada merupakan anak Gajah Panggogon yang merupakan cucu dari Raja Kertanegara Singhasari. Dengan demikian antara Gajah Mada dan Tribuana Tunggadewi atau Ratu Majapahit masih sama-sama keturunan Prabu Kartanegara. Karena Tribuana Tunggadewi merupakan anak Raden Wijaya, di mana istri Raden Wijaya yaitu Gayatri merupakan anak dari Prabu Kertanegara Raja Singhasari terakhir. Sementara Gajah Pegon, ayah dari Gajah Mada, adalah suami dari cucu Prabu Kertanegara yang lahir dari selirnya. Dengan demikian, bahwa perjuangan Gajah Mada bukan dari nol, sebab ia kerabat raja alias punya darah biru. Karena itu karirnya sebagai prajurit Bayangkara merupakan karir nepotisme pada awalnya. Jika merujuk pada peristiwa pelarian Jayanegara yang diselamatkan Gajah Mada, diketahui jika waktu itu Gajah Mada baru berumur 20 tahun. Ini artinya pada kira-kira umur 15 hingga 16 tahun, Gajah Mada mulai terjun sebagai prajurit Bayangkara. Jabatan yang diembannya kala itu sebagai bekal atau kepala regu. Sementara tertulis dalam Babat Tulungagung, Gajah Mada sudah bergelar Rakyan Pati Pamada. Majapahit semua pasti sudah tahu adalah kerajaan besar di masa silam yang berdiri di Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu banyak jejak kerajaan Majapahit di Jawa Timur yang saat ini bisa dilihat situs-situs peninggalannya, baik yang lama maupun yang baru bermunculan.
Majapahit berkuasa dari tahun 1293 sampai 1527. Majapahit disebut sebagai kerajaan paling besar di Indonesia. Kini, sebuah daerah di Jawa Timur dikenal sebagai Kampung Majapahit karena banyaknya jejak-jejak kerajaan tersebut. Nuansa masa lalu juga sangat terasa jika berada di kampung tersebut karena masih banyaknya rumah-rumah khas tempo dulu. Lokasinya berada di Mojokerto, tepatnya ada di Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Tata letak pemukiman warga di desa tersebut menyerupai bangunan zaman dulu yang berusia tua. Sebagian warga juga masih mempertahankan bentuk rumah yang seperti pendopo. Selain itu, bentuk pagar tembok berwarna merah marun tanpa pintu juga terlihat masih kokoh. Pagar tersebut memiliki ornamen khas kerajaan dengan gerbang masuk seperti gapuro atau pura. Di bagian teras rumah, 2 pintu kayu dengan ukuran besar juga tampak berdiri bak zaman kerajaan. Kabarnya, desa itu juga dulunya pernah dijadikan pusat pemerintahan kerajaan Majapahit. Selain rumah warga yang menyerupai pemukiman zaman kerajaan, di sekitar desa itu juga terdapat beberapa situs sejarah peninggalan Majapahit. Majapahit memberi pengaruh terhadap khasanah arsitektur Kiwari. Keterampilan membangun rumah kayu tanpa kuncian permanen misalnya telah diterapkan masyarakat 700 tahun silam. Penggunaan pasak dari bambu atau kayu yang mudah dibongkar pasang membuat bangunan lebih fleksibel dan tahan getaran. Lebih dari sekedar membangun tempat berlindung, pengetahuan memitigasi bencana nyatanya telah diterapkan di era Majapahit. Bangunan kayu dengan konstruksi demikian kini masih mudah ditemui di Nusantara, seperti rangkaian rumah-rumah kuno di Jawa yang disusun dengan kayu saling bersambungan. Aneka teknik sambungan yang dikenal intinya bertujuan membuat bagian-bagian tulang bangunan menyatu dan saling mengunci. Guna memperkuat kuncian tersebut, arsitek biasanya memasang pengikat berupa pasak berbahan bambu atau kayu seukuran pensil. Ketua Perkumpulan Peduli Majapahit Gotrah Welwatekta, Mas Anam Anis mengatakan, ilmu konstruksi sederhana ini telah diterapkan oleh penduduk Majapahit kala itu. Kehidupan pada abad ke-13 sampai 16 itu belum mengenal paku logam. Agar rangka bangunan terikat, masyarakat menyobek kedua ujungnya sehingga saling mengait. Ini termasuk budaya bangsa kita karena sampai sekarang masih banyak diterapkan di desa-desa. Selain menggunakan pasak, sambungan juga diikat menggunakan tali berbahan ikatan bambu. Itu sudah sangat kuat. Di zaman kerajaan Majapahit, rumah penduduk umumnya terbuat dari bambu dan kayu. Sedangkan atapnya berbahan ijuk alias serat aren, jerami, sirap berupa papan kayu tipis, dan genting. Sementara untuk rumah bangsawan pakai atap genting. Informasi tentang bangunan rumah dari zaman kerajaan yang diyakini berpusat di Trowulan Mojokerto itu tertuang dalam sejumlah catatan arkeologis seperti Kitab Negara Kertagama, Kitab Sotasoma, relief candi gambar wetan di Candi Kedaton, di Candi Jabung, Candi Mina, Jinggo, dan Candi Penataran. Hunian kuno itu didirikan di atas tanah dan tumpukan bata. Tiang-tiang rumah disanggah dengan ompak. Arsitektur bangunan rumah Majapahit terkenal tanpa kuncian permanen. Tidak hanya membuatnya kokoh dan tetap fleksibel,
juga mudah dibongkar dan dipasang kembali. Knockdown zaman sekarang namanya. Tapi teknik ini juga diterapkan sebagai upaya mengantisipasi bencana gempa. Konstruksi yang tak kaku seperti tembok itu membuatnya lebih tahan terhadap getaran. Ada pertanyaan, mengapa Majapahit tidak bisa menaklukkan Sunda? Majapahit tidak bisa menaklukkan Sunda karena beberapa alasan yang kompleks dan beragam, termasuk satu, hubungan kekerabatan. Kerajaan Sunda memiliki hubungan kekerabatan dengan raja pertama Majapahit, Dyah Wijaya. Hal ini membuat kerajaan Majapahit merasa tidak pantas untuk menaklukkan keluarga sendiri. Dua, posisi unik Sunda. Sunda memiliki posisi unik bagi Majapahit. Gajah Mada sendiri segan memeranginya karena Sunda merupakan wilayah yang aman dan stabil serta memiliki peradaban tua yang dihormati. Tiga, kekuatan dan kebudayaan. Sunda memiliki kekuatan dan kebudayaan yang kuat, terutama karena mereka merupakan wilayah peradaban tua yang telah ada sebelumnya, seperti Gunung Padang, Tarumanagara. Hal ini membuat mereka tidak mudah ditaklukkan. 4. Politik dan strategi. Gajah Mada berusaha menafsirkan kedatangan orang nomor 1 kerajaan Sunda sebagai pernyataan tunduk. Tetapi rombongan Sunda menolak untuk tunduk. Peristiwa ini berakhir dengan perang Bubat yang tidak berakhir dengan kekalahan Sunda. 5. Serangan balasan Sunda. Setelah perang Bubat, Sunda melakukan serangan balasan terhadap Majapahit. Serangan ini sebagai balasan atas kematian raja dan pejabat istana Sunda yang hampir membuat kerajaan Sunda runtuh kala itu. Dengan demikian, kombinasi dari hubungan kekerabatan, posisi unik Sunda, kekuatan dari kebudayaan, serta strategi politik yang salah membuat Majapahit tidak bisa menaklukkan Sunda. Demikianlah sedikit kisah asal-usul Gajah Mada yang lebih bisa dipercaya daripada lainnya yang kadang asal mengarang saja. Demikian pula Majapahit dan Sunda punya hubungan kekerabatan, jadi tidak saling menaklukkan. Terima kasih. Rahayu Berkah Gusti. Sampai bertemu lagi.